Hi, Jason listeners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. Oh my God, I'm so happy. By the way, do you think that you get confused to, step on your English progress? It means like you need something new, right? And if you really need it, you're quite square with this video. It means like this video will give you new insight in terms of understanding more vocabulary of English. So we are going to give you 20 essential and important idioms for you to practice in daily conversation. What are they? Let's get started. Jadi, ini adalah idiom. Idiom dalam bahasa Indonesia juga ada. Jadi, idiom ini sebenarnya ada di setiap bahasa. Kita bisa perhatikan di sini ada kata kutu buku, bunga tidur, darah biru, dan 4 mata. Misal contohnya di sini kata 4 mata. Jadi, idiom itu bukan berarti kita merepresentasikan kata seperti literalnya, tapi berbeda. Kita menggunakan idiom biasanya menggunakan kata yang lain untuk mewakili ekspresi yang kita maksud. Contohnya di sini 4 mata, karena kita sedang berdiskusi, mata kita menatap saling dekatnya, maka kita bisa sebut seolah-olah mata kita itu dempet dan gabung gitu. Artinya kita menghitungnya ada 4 kayak gitu. Saking dekatnya jarak kita dalam berbicara, maka kita sebut 4 mata yang berarti diskusi kayak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris seperti apa? Are you ready? So, let's get started. Yang pertama, kita punya di sini istilah temper, have a quick temper. Temper itu temperamen, ya kan? Emosi. Di sini have a quick temper artinya mudah marah. Emosian, gitu. Baper, gitu. Contohnya, we have to choose words to talk with him because he has a quick temper. Kita harus pandai memilih kata saat berbincang dengan dia karena ia mudah marah. Nah, siapa nih yang punya quick temper? Kemudian selanjutnya, dressed to teeth. Dressed to teeth, berpenampilan elegan. Jadi ini dressed artinya berpakaian, berpenampilan. To teeth itu bahkan sampai ke gigi-giginya juga di dandani kayak gitu. Artinya berpenampilan elegan yang benar-benar sparkling. Contohnya, did you see Hilda last night? Yeah, she was really dressed to teeth. Apa kamu melihat Hilda semalam? Ya, dia berbusana sangat elegan. Kemudian selanjutnya di sini, at the end of one's tether. Lelah tidak tahan dengan suatu keadaan. So we are seeking of particular situation. Contohnya, I just don't know what to do about the problems. I am at the end of my tether. Aku tidak harus berbuat apa-apa. Aku tidak tahan dengan keadaannya. Kemudian selanjutnya, it's neither here nor there. Tidak di sini dan juga tidak di sana. Artinya, it's not important at all. Contohnya, what do you think about him? The question's neither here nor there. Apa yang kamu pikirkan tentangnya? Pertanyaanmu tidak penting. It's not really matter. So, kemudian selanjutnya, think, over. Kata think artinya berpikir, lalu kemudian kita masukkan over sebagai phrasal verbs. Over di sini artinya berulang atau melampaui. So, berpikir berulang-ulang. Berpikir dahulu sebelum memutuskan. Jadi, tak pikir-pikir dulu, kayak gitu. Contohnya, everybody in this forum will approve your project. I hope you think over the field of project, whether social or education. Semua orang di dalam forum ini akan menyetujui proyek kerja kamu. Aku harap kamu berpikir dahulu sebelum memutuskan bidang proyeknya, apakah sosial atau pendidikan. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah think twice about. Nah, berpikir 2 kali tentang apa? Memikirkan matang-matang. Mikir deh 2 kali kayak gitu. Contohnya, if I were you, I would think twice about investing money in that business. Jika aku itu adalah kamu, aku akan memikirkan matang-matang soal menginvestasikan uang di bisnis tersebut. Terus kemudian selanjutnya di sini ada kata three musketeers, 3 teman dekat atau 3 kawanan yang tak terpisahkan. Kita sering banget dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah three musketeer. Contohnya, Aldo, Sule, and Tejo are 3 musketeers. Okay? They get the same school from elementary school to senior high school. Aldo, Sule, dan Tejo adalah 3 kawan yang tak terpisahkan. Mereka bersekolah di sekolah yang sama dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kemudian selanjutnya di sini ada kata 70 and 10. 70 and 10 artinya berumur 70 tahun. Contohnya, my grandpa didn't give us anything except this 70 and 10 piano. Kakekku tidak meninggalkan apapun kecuali piano yang berumur 70 tahun. Kemudian selanjutnya di sini ada kata all thumbs. Kata all thumbs.
Thumbs itu artinya jempol, semua jempol gitu. Ceroboh, kikuk. Jadi kayak jari kita tuh kayak semuanya jempol gitu loh. Jadi nggak ada yang ukurannya kecil. Jadi kalau misalnya mencet-mencet apapun suka kelewatan kepencet yang lain juga kayak gitu. Nah, contohnya di sini Miss Andine. Oke, Miss Andini was all thumbs for having date with Mr. Andrea. Nyonya Andini sangat kikuk kalau berkencan dengan Pak Andrea. Kemudian selanjutnya, be given the thumbs up and down. Diterima atau ditolak. Kayak misal kita acungkan jempol artinya iya dan jempol ke bawah artinya tidak. Contohnya, her poem is very good. It's given the thumbs up as the best one in the competition. Subjeknya sangat bagus. Para juri menerimanya sebagai yang terbaik dalam perlombaan. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah be tied up, terikat, terus-menerus terikat, artinya sangat-sangat sibuk. Contohnya, be careful, those who are tied up doing some works do not mean they are productive. Productive people are those who can manage time effectively. Hati-hati, mereka yang sangat sibuk melakukan pekerjaan tidak berarti mereka produktif. Orang yang produktif adalah mereka yang bisa mengatur waktunya dengan efektif. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah give one tough time, memberikan seseorang waktu yang sulit atau memberatkan orang lain. Give someone a burden. Contohnya, the professor will give you a tough time if you do not finish the book. Profesor akan memberatkanmu jika kamu tidak lekas menyelesaikan bukunya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata how time flies. Rasanya cepat banget waktunya berlalu gitu. Merasa waktu berlalu begitu cepat. Contohnya di sini, it will be your 5th semester soon. How time flies. Sebentar lagi kamu akan menapaki semester 5, betapa waktu berlalu begitu cepat. Waktunya cepat banget ya. Nah, kayak gitu sebenarnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata tongue in cheek. Tongue in cheek. Jadi lidah di dalam pipi gitu. Artinya tidak serius atau bercanda, just kidding. Contohnya, Aziza has never made the intention to offend Lestari, but she made a tongue in cheek. Aziza tidak pernah berniat menyinggung Lestari, namun dia hanya bercanda. Lalu kemudian selanjutnya di sini a slip of the tongue. Salah bicara tidak sengaja, jadi keseleo lidahnya. Contohnya, according to psychologists, people who cover the truth are tend to get a slip of tongue and repeat the statement. Berdasarkan sudut pandang psikologi, orang yang menutupi sebuah rahasia cenderung salah bicara dan mengulangi ucapannya. Lalu, contoh yang lain, cat got your tongue, tidak bisa berkata-kata, gitu. Lidahmu digigit kucing, nah gitu maksudnya. What's the matter? Cat got your tongue? I'm keeping quiet because I get a throat sore. Ada apa? Tidak bisa berkata-kata. Aku diam karena aku sedang sakit tenggorokan, gitu. Kemudian selanjutnya, top banana. Top banana means like ujung daripada pisang. Ketua rombongan atau ketua dalam sebuah kelompok, a chief or leader of the team. Contohnya, Andrew will be responsible for our project because he is a top banana. Andrew akan bertanggung jawab atas proyek kita karena dia adalah ketua kelompoknya. Seperti itu. Selanjutnya, kita punya keep in touch. Keep in touch itu artinya terus ya, silaturahim bareng, terus ya berkomunikasi, terus ya kita berhubungan kayak gitu. You and I are in distance now. Although we have our own business, I hope that we still keep in touch to each other. Kamu dan aku sekarang terpaut jarak. Meskipun kita memiliki kesibukan sendiri-sendiri, aku harap kita mampu saling berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, touch up. Jadi disentuh tapi terus-menerus. Kayak gitu. Touch tapi disentuh tapi terus-menerus. Artinya apa? Memperbaiki or fix atau repair. Contohnya, Hendrawan's motorcycle was broken as he went to school yesterday. Now the mechanic is touching it up. Motor Hendrawan mogok saat dia berangkat ke sekolah kemarin. Sekarang mekanik sedang memperbaikinya atau mengotak-atik gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, the right or wrong track. Atau berpikir atau bertingkah benar ataupun salah. Tergantung kita mau ambil kata right or wrong. Contohnya, the government is on the right track now. Pemerintah melakukan hal yang benar sekarang. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin kasih dalam video kali ini. Apabila kalian suka dengan video kami, silahkan klik tombol like-nya dan juga kirimkan pesan dan kesan kalian, terutama saran apabila kalian ingin punya mungkin saran konten lain yang bisa Jusin kasih. Apabila kalian ingin mempelajari lebih banyak bahasa Inggris dan konten-konten lainnya, silahkan cek di playlist kita di YouTube. Atau kalian bisa cek juga di website kita, jusintranslation.com untuk lebih spesifik untuk berkaitan dengan materinya. So, itu saja dari Jusin. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See you by then. Dadah.
Sayo.